atau burung untuk memenuhi tugas mata kuliah zoologi vertebrata dengan dosen pengampu Bapak Andi Salahuddin SPD MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Hafez atau burung. Hafez merupakan kelompok hewan vertebrata yang memiliki tubuh tertutup bulu, mempunyai paruh tanpa gigi, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, serta memiliki suhu tubuh yang tetap atau homoteral. Burung juga memiliki sayap yang merupakan modifikasi dari anggota gerak depan dan sebagian besar spesies mampu terbang. Secara biologis, Hafez termasuk dalam filum Chordata dan merupakan salah satu kelas vertebrata yang memiliki adaptasi khusus untuk kehidupan di udara. Adaptasi tersebut meliputi tulang yang ringan, sistem pernapasannya efisien dengan kantung udara, dan otot dada yang kuat untuk terbang. Kemudian klasifikasi Hafez. Dalam klasifikasi modern, kelas Hafez dibagi menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan karakteristik morfologi, anatomi, dan hubungan evolusinya. Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, dan kelas Hafez. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi dan sistem integumen dari Hafez. Tubuh Hafez secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan juga ekor. Kita akan bahas mulai dari kepala. Kepala atau caput dilengkapi dengan paruh tanpa gigi yang dibentuk oleh lapisan keratin keras. Di kepala juga terdapat mata, lubang telinga, dan neres atau lubang hidung. Kemudian yang kedua ada badan atau truncus, berbentuk aerodinamis dan menopang sepanjang sayap atau modifikasi anggota gerak depan, serta sepasang kaki atau tungkai belakang yang disesuaikan dengan fungsi berjalan, berenang, atau mencekram mangsa. Kemudian yang ketiga ada ekor atau cauda, berfungsi sebagai kemudi saat terbang dan tempat menempelnya bulu-bulu ekor. Selanjutnya, sistem integumen atau kulit dan derivatnya. Kulit Hafez bersifat tipis, elastis, dan melekat longgar pada tubuh agar leluasa bergerak. Sistem integumen pada burung menghasilkan beberapa derivat atau turunan. Yang pertama yaitu bulu atau plumea. Karakteristik yang paling mencolok pada Hafez. Bulu berfungsi sebagai inflasi atau pengatur suhu tubuh, pelindung dari air, dan alat terbang. Terdiri dari 3 jenis utama, yaitu filum plumea atau bulu rambut, plumae atau bulu kapas, dan punae atau bulu sayap dan ekor. Kemudian yang kedua yaitu sisik. Umumnya ditemukan pada bagian kaki dan jari-jari dan merupakan sisa evolusi dari leluhur reptil mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar minyak. Ini terletak di pangkal ekor. Kelenjar ini menghasilkan minyak yang disebarkan burung ke seluruh tubuh saat merapikan bulu agar tahan air dan tidak mudah rusak. Kemudian yang keempat yaitu cakar dan kuku. Lapisan keratin keras yang menutupi ujung jari berguna untuk memanjat, menggali, atau menangkap mangsa. Yang terakhir yaitu paruh dan cengkeh. Lapisan penutup luar dari paruh tersusun dari keratin. Pada beberapa jenis seperti ayam, kulit kepala termodifikasi menjadi pial dan cengger. Itu tadi penjelasan mengenai morfologi dan sistem integumen pada Hafez. Terima kasih. Selanjutnya yaitu anatomi Hafez. Burung memiliki rangka yang ringan tetapi kuat untuk mendukung kemampuan terbang. Tulangnya banyak yang berongga atau pneumatik sehingga mengurangi berat tubuh. Selanjutnya ada ciri-ciri rangka Hafez. Yang pertama, tulang berongga atau pneumatik yang berisi udara sehingga lebih ringan. Kedua, banyak tulang yang menyatu atau fusi untuk memperkuat tubuh saat terbang. Ketiga, memiliki paruh yang menggantikan gigi sehingga mengurangi berat kepala. Keempat, tulang dada atau setrum berkembang membentuk karina atau lunas sebagai tempat melekatnya otot terbang. Selanjutnya, itu bagian-bagian rangka Hafez. Yang pertama, memiliki tengkorak atau karnium, ringan dan kuat dilengkapi paruh. Kedua, vertebra vertikal atau leher, jumlahnya banyak sehingga leher sangat fleksibel. Ketiga atau sternum atau tulang dada, memiliki luas besar untuk perlengkapan otot. 4.
furcula atau tulang garpu, hasil penyatuan tulang selangka kanan dan kiri. Kelima yaitu sayap, terdiri dari humerus, radius, ulna, dan tulang jaring yang telah menyatu. Keenam yaitu tulang belakang dan panggul. Sebagian menyatu membentuk sinsacrum. Ketujuh yaitu kaki belakang, kuat untuk berjalan, bertengger, atau mencengkram mangsanya. Selanjutnya adapun sistem otot aves. Otot burung berkembang sangat baik, terutama otot yang berfungsi untuk terbang. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, didominasi oleh otot lurik yang bekerja secara sadar. Kedua, otot dada sangat besar karena digunakan untuk menggepakkan sayap. Ketiga, memiliki metabolisme tinggi untuk menghasilkan energi saat terbang. Kemudian selanjutnya ada otot-otot utama pada aves. Yang pertama, otot pectoralis atau mayor, merupakan otot terbesar pada burung. Terletak di bagian dada, berfungsi menurunkan sayap saat mengepak, menggerakkannya ke bawah. Lalu selanjutnya ada otot supracoradius atau terletak di bawah otot pectoralis, berfungsi mengangkat sayap, gerakannya ke atas, sangat penting dalam proses terbang. Ketiga ada otot leher, membantu menggerakkan kepala ke berbagai arah. Berkembang baik karena burung memiliki leher yang fleksibel. Keempat ada otot kaki, berfungsi untuk berjalan, berlari, bertengger, atau mencengkram. Pada burung pemangsa, otot kaki sangat kuat untuk menangkap mangsanya. Kemudian yang terakhir, hubungan rangka dan otot dalam terbang. Yang pertama ada setrum berkarina, menjadi tempat melekat otot terbang. Kedua, otot pocradalis mayor menarik sayap ke bawah. Ketiga, otot supracoradius mengangkat sayap ke atas. Keempat, tulang berongga mengurangi berat tubuh sehingga memudahkan terbang. 5. Furcula berfungsi sebagai penyangga dan peredam getaran saat mengepakkan sayap. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu sistem organ aves. Sistem organ aves merupakan kumpulan organ yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menunjang berbagai aktivitas kehidupan seperti memperoleh makanan, bernafas, bergerak, berkembang biak, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Sistem pencernaan aves terdiri atas paru, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, proventriculus, ampela, usus, dan kloaka yang berfungsi mengolah makanan secara efisien meskipun burung tidak memiliki gigi. Sistem pernapasannya memiliki paru-paru yang dilengkapi kantong udara sehingga proses pertukaran oksigen berlangsung lebih efektif dan mampu mendukung kebutuhan energi yang tinggi saat terbang. Sistem peredaran darah aves bersifat tertutup dan ganda dengan jantung beruang 4 yang memungkinkan darah kaya oksigen dan miskin oksigen tidak bercampur. Sistem ekresi pada burung dilakukan oleh ginjal yang menghasilkan asam urat dan dikeluarkan melalui kloaka, sedangkan kantung kemih umumnya tidak berkembang untuk mengurangi berat tubuh. Sistem saraf aves berkembang dengan baik terutama pada bagian otak yang mengatur keseimbangan, koordinasi, gerak, dan penglihatan. Selain itu, sistem reproduksi aves berlangsung secara ovipar dengan pembuahan internal, di mana sebagian besar burung betina hanya memiliki satu ovarium yang berfungsi. Sistem rangka dan otot juga menunjukkan adaptasi khusus berupa tulang berongga yang ringan tetapi kuat serta otot dada yang berkembang baik untuk menunjang kemampuan terbang. Secara keseluruhan, sistem organ aves memiliki berbagai bentuk adaptasi struktural dan fisiologis yang memungkinkan burung hidup secara efisien di berbagai habitat serta mendukung aktivitas terbang sebagai ciri khas kelompok vertebrata ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan adaptasi dan peranan aves atau burung. Adaptasi aves atau burung adalah kemampuan burung untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya, agar dapat bertahan hidup, memperoleh makanan, berkembang biak, dan melindungi diri dari predator. Burung memiliki berbagai bentuk adaptasi, seperti adaptasi morfologi yang terlihat dari bentuk paru dan kaki yang berbeda,
sesuai jenis makanan dan habitatnya. Selain itu, burung memiliki adaptasi fisiologi berupa kantung udara yang membantu proses pernapasan menjadi lebih efisien saat terbang serta menjaga suhu tubuh tetap stabil. Burung juga melakukan adaptasi tingkah laku, misalnya dengan bermigrasi, membuat sarang, dan mengatur waktu aktivitas untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, peranan aves atau burung. Peranan aves atau burung sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Burung berperan sebagai penyebar biji sehingga membantu proses pertumbuhan dan penyebaran tumbuhan di alam. Selain itu, burung juga berfungsi sebagai penyerbuk tanaman, terutama pada beberapa jenis tumbuhan berbunga. Burung berperan sebagai pengendali populasi hama karena memakan serangga dan hewan kecil yang dapat merusak tanaman. Dalam rantai makanan, burung dapat berperan sebagai konsumen maupun mangsa sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem bagi manusia. Burung juga memiliki nilai ekonomi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi seperti dalam kegiatan pengamatan burung serta sebagai objek pembelajaran keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Melanie Krisanti Patongloan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang ekologis aves. Secara ekologis, burung menempati berbagai tingkat trofik dalam jaring-jaring makanan. Burung pemakan serangga dan biji berperan sebagai konsumen primer dan sekunder, sedangkan burung pemangsa seperti elang menempati posisi puncak sebagai konsumen tersier. Interaksi burung dengan komponen biotik dan abiotik menciptakan hubungan timbal balik yang menstabilkan ekosistem. Hilangnya populasi burung dapat menyebabkan gangguan rantai makanan, peningkatan hama pertanian, serta terganggunya proses regenerasi hutan. Oleh karena itu, pelestarian aves melalui perlindungan habitat, pengawasan perdagangan, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah yang strategis. Aves bukan hanya komponen keanekaragaman hayati, tetapi juga aktor penting dalam menjaga fungsi dan keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi aves ini adalah aves merupakan kelas vertebrata yang memiliki adaptasi khusus berupa buluh, tulang berongga, dan sistem pernapasan dengan kantung udara untuk mendukung aktivitas terbang. Struktur morfologi dan anatomi burung, khususnya bentuk paruh, kaki, rangka, serta sistem organ, mencerminkan hubungan erat antara bentuk tubuh dengan fungsi ekologisnya. Dalam ekosistem, burung berperan sebagai penyerbuk, penyebar biji, pengendali hama, pemakan bangkai, dan bioindikator kualitas lingkungan. Keberadaan burung sangat penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan proses regenerasi alam. Oleh karena itu, penurunan populasi aves akibat kerusakan habitat dan perubahan dapat mengganggu stabilitas ekosistem, sehingga upaya pelestarian burung menjadi langkah penting untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan.